Hai, gue Sasuke dan di video ini gue gak mau terlalu beropini karena ini kasusnya lumayan berat. Jadi di sini gue mau ngebacain tweet doang sama memperlihatkan perspektif gue tentang si A ini. Long story short, ada VTuber Indonesia yang grooming ke anak kecil. Grooming yang gue maksud itu bukan dandan ya. Oh, kamu harus grooming dulu sebelum kerja. Bukan gitu, tapi grooming itu dalam artian lo ngirim chat dan voice note yang berbau seksual ke anak di bawah umur atau minors. Jadi orangnya itu namanya Aldi Arudi. Kalian yang nonton video gue dalam 2 bulan terakhir pasti tau lah dia siapa, karena gue udah bahas dia 2 kali di video ini. Yang pertama pas dia goyang-goyang, joget-joget di kuburan, dan yang kedua tentang dia marah-marah gara-gara gak dimasukin ke VTubers Award. Nah, tentang perspektif gue tentang si Aldi Arudi ini, somehow gue tahu ini bakal terjadi karena memang sikapnya kayak gitu. Gue udah mikir kalau misalnya dia kayak gini terus, something bad will happen. And guess what? It fucking happens. Ini kasusnya lumayan gede karena dia itu bukan orang biasa. Dia VTuber, artinya komunitas VTuber itu ke bawah-bawah. Mungkin orang-orang normis yang gak tau VTuber apa jadi punya perspektif yang jelek tentang VTubers. Ternyata VTubers kayak gini ya. Aku benci VTubers kayak gitu. Yang kedua, korbannya itu bukan cewek doang, ada cowok juga somehow. Jadi ini kayak Jeffrey Dahmer anjir, tapi dengan kearifan lokal. Semua dimulai dari tweet ini. Momiji membuat sebuah thread di Twitternya. Hati-hati sama VTuber inisial A thread, titik. Kalian tahu kalau misalnya di Twitter ada orang buat thread terus kayak titik. Shit about to go down. Ayo kita baca lagi. Yang merasa fansnya minggir dulu, because this is the real of him. Ini adalah dia yang sebenarnya. Clue, horror life explore VTuber. Case, pelecehan seksual berupa voice Discord. Proof, karena berbentuk suara. Ya intinya gak kuat lah proofnya, tapi dia banyak nge-hold chatan-chatan dari korban-korbannya. Terus dia ngasih backstory-nya. Aku dan si VTuber A ini kenal dari April, maybe. Jujur Li, dia anak yang sangat supel dan ramah. Aku pun kenal karena dia masuk ke server ayah Rion. Memang pas pertama kali kalau call, ya belum kelihatan lah ya. Tapi emang beberapa kali karena udah lumayan deket dia suka asal bunyi. Jadi kayak filternya kurang lah. Sampai akhirnya dia kenalan sama beberapa followers sekaligus teman gue di TikTok, bahkan live bareng. Asal kalian tahu, selama live itu berlangsung, orang ini ngomongnya terlalu seksual. Bahkan kalau kita gak sadar, dia hampir melecehkan teman gue yang minor. Intinya si Aldi itu pengen meluk-meluk gitu ke temennya si Momiji ini. Dan si Momijinya pun langsung chat ke si Aldi kalau misalnya Aldi, is this for real? Gitu-gitulah intinya. Ini fotonya. Dan patut kalian ketahui kasus ini tuh udah lama ya, Juli kemarin. Jadi mungkin orang-orang pada bats and eye gitu, kayak ya udahlah, udah lama gitu. Kalian cuma peluk doang. Meskipun itu salah. Ayo kita baca lagi kasus yang terbarunya. Oke, ini masalah lama. Tapi yang mau gue bahas adalah masalah baru. 2 hari lalu itu pun gue dikabarin sama Mbak Intel yang bahkan gak percaya kalau si A ini bakal lakuin hal kayak gitu. Makanya sampai nanya ke gue karena gue deket sama VTuber A ini. Makasih Mbak Intel. Jadi ada sebuah post story di TikTok yang diupload oleh VTuber yang ternyata berteman dekat dengan korban. Korbannya ini viewer si A. Jadi dia kayak bikin sebuah story di TikTok. Jadi guys, ada seorang VTuber yang lumayan terkenal ngelecehin viewersnya sendiri. Kalian kaget? Aku pun juga kaget. Apa? Seorang VTuber ngelecehan viewersnya? Terus di tweet selanjutnya si Momiji bilang kalau dia itu udah gak kaget sama kelakuan Aldi kayak gini. Ini fucked up banget anjir. Kita jadi tahu kalau misalnya Aldi udah biasa kayak gini. Kalau misalnya orang-orang udah gak kaget. Ini mah cuman Aldi guys. Regular Aldi activity udah gak aneh guys. Terus abis itu kasus ini dinaikkan ke Twitter sama si Momijinya. Dan gara-gara dinaikin ke Twitter, pasti dia panik kan. Aldi panik, oh shit kasusku naik nih. Terus dia kayak panik dan minta maaf ke si Momijinya yang pembuat tweet ini. Dan Momiji bilang, nope, tidak Aldi, kau sudah di luar batas. Karena memang kasusnya udah diulang beberapa kali dan semua orang punya batas kesabaran. Ini gue liatin foto-foto tentang si Aldi minta maaf ke si Momiji. Dan di foto-foto selanjutnya kita lihat kalau misalnya memang si Momiji ini udah ngasih tahu si Aldi udah sejak lama anjir. Kayak Aldi lu jangan asbun dan lain-lain. Terus dia pun bilang kalau misalnya sekarang gue udah berubah, I'm a different man, aku tidak suka bocil lagi. Tapi ya itu cuman kata-kata aja. Prakteknya tidak seperti itu. Nah setelah semua ini berlangsung, orang yang dinaikin kasusnya ke X sama si Momiji ini speak up langsung ke si Momojinya. Katanya update, korban yang 2 hari lalu akhirnya datengin gue di Discord. Ini cerita dia L2D artis mungkin. Dan malamnya sempat ada pembicaraan buat bikin model.
Makanya si korban nyangka kalau si A ini nelpon buat ngomongin bisnis komis. Terus dia liatin chatannya di Discord, ini katanya kronologinya. Pas malam aku lupa dapat link service dari DC-nya dari mana. Aku join karena model VTubernya udah seling-seliweran. Aku join karena mau cari cuan dan juga kawan, karena aku open komis. Waktu itu aku voice bertiga, ada aku, Bang Aldi, dan satu VTuber cewek, lupa namanya. Nah pas malam itu aman-aman aja, tapi aku auranya lagi berat-beratnya karena aku batuk. Dia ngajak mutualan Discord, aku terima. Terus dia keluar izin tidur, sisa aku sama VTuber cewek ini yang aku ngobrol sama dia tentang sekolah karena ternyata kita seumuran. Bocil anjing. Skip pagi, aku bangun tidur, buka Discord karena ada notif, aku buka tit, telepon sini yuk. Aku pikir mau voice di server, jadi aku ke sana. Pas udah di sana, Bang Aldi masuk terus bilang pribadi aja. Terus dia keluar. Guys, di paragraf selanjutnya ini fucked up, jadi brace for impact, literally brace for fucking impact. Sampailah di chat DC pribadi, dia nge-call aku. Di sana dia bilang kalau dia lagi nafsu, terus minta aku buat bantuin dia. Bantuin apa nih? Aku yang baru bangun itu sudah pasti shock karena aku mau siap-siap sekolah. Dia minta aku buat buka pakaian bawah atau atas, pamer tet atau pamer tet. Aku menolak dengan lembut karena saat itu aku panik. Aku takut kenapa-kenapa, meskipun virtual juga harus waspada. Apalagi posisinya udah gitu, aku suruh dia mandi. Jadi si Aldi nyuruh dia buat buka pakaiannya karena dia lagi sange somehow. Terus si ceweknya entah kenapa dia nolak halus-halus. Harusnya sih langsung ditolak tegas ya, tapi mungkin kalau kita lihat dari perspektif ceweknya, Aldi itu kan gede. Dia punya 10.000 subscriber di YouTube-nya. Terus di TikTok-nya pun gede juga guys. Itu 14.000 kalau gak salah. Pokoknya gede lah, lumayan. Mungkin jadi takut atau gimana-gimana. Ditambah ini kan cewek masih bocil anjir. Kasihan banget. Gue lanjut ya. Aku suruh dia mandi, dia bilang dia malas mandi, terus ngantuk. Belum lama setelah itu dia ngomong lagi kayak tadi. Aku suruh dia mandi dan aku ngomong itu sudah beberapa kali. Dia nanya umur aku. Sudah jelas minor. Aku join DC karena komis, ini masalah kerjaan. Karena pengiriman hasil kerjaan komis lebih jelas di Discord daripada di IG. Jadi sebenarnya paragraf ini menyimpulkan semua drama ini, yaitu Aldi minta si ceweknya buat pap lah, intinya buka pakaian, liatin tete. Dan ini fucked up banget karena dia masih belum legal gitu minor. Kita jangan minor lah, kayak let's say ini si Aldi ini ngomong ke orang yang udah tua gitu, cewek 25 tahunan. Cerita ini tuh masih still fucked up gitu. It doesn't help either kalau misalnya ceweknya udah gede apa masih kecil. Terus di tweetnya ngeliatin profile Aldi di TikToknya, pengikutnya 14.000. Gue gak tahu ini gede atau kecil ya sebenarnya untuk TikTok, tapi ya 14.000 menurut gue itu gede sih guys. Terus dia bilang kayak gini, bahkan si Aldi ini memohon-mohon minta maaf ke korban, because I said I will up this case to X. Dan lihat, kalau gue gak bilang bakal viralin, mana ada dia ngemis minta maaf kayak gini. Kemarin pagi mulutnya kotor amat, ada. Terus dia ngeliatin kalau misalnya si Aldi panik minta maaf ke si cewek bocil tersebut. Kenapa gue bisa bilang dia panik? Karena yang pertama ya jelas bakal di up ke X. Dan yang kedua kita lihat di waktu dia ngechat, dia nyepam anjir. Aku pengen ngomong baik-baik, maaf bla 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 bla. Terus si ceweknya sekolah, lagi di sekolah jam 11 ya, anak kecil sekolah lah. Terus kayak ngemis, mohon kasih aku waktu sebentar. Dan kita lihat waktunya itu selang waktunya chatannya itu bentar, dari 11.44 ke 11.52. Kelihatan paniknya. Gue udah terskenario sih di otak gue kayak gimana ini. Dia kayak keringetan gitu, jarinya keringetan sambil nafasnya gak beraturan. Gimana nih, aku harus minta maaf. Udah kebayang anjir. Karena kasus itu, karena biasa kan orang Indonesia kalau ada yang stand up satu, stand up semua. Jadi kita tahu kalau misalnya korbannya itu bukan dia aja, tapi semuanya. Bukan semuanya sih, maksudnya ada beberapa korban yang lain juga yang berani speak up karena satu orang udah speak up, kayak si Kansa. Terus ada cowok juga. Terus gue mau ngomongin tentang korban yang cowok, itu VTuber juga namanya Jiro. Jadi dia ngechat ke si Mommy G, gini katanya, halo kak, aku mau say up tentang VTuber A ini, boleh kak? Silahkan kak. Sebelumnya izin memperkenalkan diri ya, aku content creator TikTok belum sampai sebulan. Usernameku Jiro di TikTok. Nah kejadiannya itu baru-baru ini, hari Minggu kemarin 20 Oktober 2024. Itu aku lagi live free talk. Memang biasanya live malam-malam karena jalurnya emang gitu. Cuman sekitar 12 malam VTuber A ini datang ke live aku. Jujur, aku sebagai content creator baru seneng banget karena didatengin orang yang cukup terkenal. Terus akhirnya VTuber A ini minta live bareng. Dan akhirnya aku setuju karena memang aku excited banget dengan kedatangan dia. Tapi, dan ini big tapi ya, tapi selama live bener-bener pembahasannya berbau seksual, jomok gitu. Entah aku izin tidur di pahamu,
Atau kalau kita pacaran, siapa botinya ya? You don't say. Ya, aku pikir semua itu jokes, makanya aku ladenin. Contohnya aku jawab dengan kalau mau tahu siapa yang di bawah, sweet aja, hahaha. Oh, dia keep it professional. Dia kayak gue gak nonton TikToknya by the way, gue gak nonton live-nya, tapi dengan chat ini udah kelihatan gitu skenario-nya kayak gimana. Ini pasti salah satu live paling awkward yang ada di dunia ini anjir. Yang satu jomok, yang satu agak gimana gitu ngeladeninnya. Oke, lanjut. Terus pas diliatin screenshotnya, ini lucu banget anjir, lihat fotonya. Jiro maskulin dengan 2 hamster atau kucing di bahunya. Aldi, oh my fucking god, dog, breedable, submissive, femboy. Jadi kalau Aldi nanya botenya siapa ya, foto ini cukup menjelaskan. Terus dia bilang, ada saat dimana dia bilang aku izin tidur di live-mu ya, dan akhirnya aku jawab, ya udah tidur atuh. Akhirnya dia tidur, gak tahu gimmick atau enggak, beneran tidur anjing. Tapi dia tidur dengan suara-suara aneh kayak didesah-desahin gitu, but in feminine voice. Oh, jadi normal orang tidur itu kayak ngorok, tapi dia desah-desah. Berarti itu cuma gimmick. Yakin gue 100% itu cuma gimmick doang. Terus ini ada screenshotan tentang chat Aldi dan Jiro. Kayak kalian bisa lihat sendiri lah, gue capek dari tadi baca mulu. Pokoknya masih banyak lagi. Intinya si Aldi ini suka sama Jiro dan dia jomok, dan Jironya dia pengen nolak, tapi gue gak tahu kenapa ya dia kayaknya agak segan nolaknya karena dia kreator gede YouTube, TikTok. Jadi dia agak gimana. Padahal mah tolak aja anjir. Jiro, tolak aja anjir. Stand up for yourself, bro. Terus dia bilang, walaupun aku takut diserang fansnya karena aku juga konten kreator baru, but it's okay karena makin lama kesini aku gak zaman juga. Sampai sekarang dia sering mampir ke live aku dengan manggil beb. Oh my fucking god. Jujur, pas lihat drama ini, gue gak bisa berkata-kata anjir. Gue pertama lihat tweet ini pas gue lagi makan di kantin. Habis itu gue tumpahin makanan gue kayak what the fuck anjir. Karena gini loh, gue tahu Aldi, dia itu satu grup sama gue di Facebook. Gue setiap hari lihat dia promosiin kontennya. Dan gue yakin orang-orang yang satu grup di Facebook itu 100% pasti kaget. Sumpah kaget banget dengar kasus ini. Soalnya kenapa? Soalnya memang Aldi annoying banget. Orang lagi promo VTuber, dia komen malah promo videonya. Kan goblok banget ya kayak gitu. Dan setelah semua hulu bala Shalembambang ini terjadi, si Aldi pun minta maaf dan klarifikasi di Twitternya. Katanya kayak gini, bisa kalian lihat ya. Halo semuanya, bla bla bla, bisa kalian lihat. Intinya dia pasang sebuah voice note juga, bisa kalian dengar sendiri langsung ke Twitternya. Terus dia bilang kayak gini, oke, gue ada satu chatannya, untuk yang lain gue inget itu lewat via voice. Jadi aku punya yang ini, karena ini gue udah meminta maaf sama dia secara baik-baik, nama gak bisa disebutin. What the fuck anjing, kata-katanya sulit banget gue baca. Lihat fotonya. Perhatikan, ada satu hal yang sangat fucked up, dimana somehow Aldi play victim. Aku yang salah tapi aku trauma. What the flip? Ya gak bisa kayak gitu anjir. Ini sangat klarifikasi yang sangat absurd anjir. Ya kalau minta maaf lah dengan tulus. Lu gak boleh kayak play victim. Oh, aku jadi trauma karena orang-orang membenciku sekarang. Ya jelas lah anjir. Ada hukum alam anjir, ada hukum sebab akibat. Jadi ya sebenarnya banyak pelajaran yang bisa dipetik dari drama ini. Yang pertama, jangan jadi pedo. Jelas anjing, jangan jadi pedo. Yang kedua itu jangan asal bunyi dan attitude. Sebenarnya masih ada korban-korban yang lain. Gue tidak mengcover semua dramanya di sini. Kalian kalau mau lihat lengkapnya bisa langsung lihat ke Twitternya aja, karena ada beberapa korban juga yang gue gak bahas di sini. Tapi secara garis besar itu yang tadi gue bahas. Gue pikir kata-kata atau quotes umur hanyalah angka, lubang bisa dipaksa, itu as a joke sebelaka. Ternyata enggak, ternyata beberapa orang itu ada yang memegang teguh quote itu. Gue sesering ngomong, ciao, bye-bye.